Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Kali ini kami mau menjelaskan dan dari kelompok kami ada diskusi kelompok. Ada dua tema yaitu prospek bisnis penyediaan servis air bersih, sistem sewa alat untuk perumahan, dan sistem emergency air bersih dalam keadaan darurat di pemukiman, dan sistem emergency air bersih dalam keadaan darurat di pemukiman. Next. Nah, sebelumnya kami mau mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adisti Sukmarahayu, Amandinda Ayu, yang ketiga ada Aulia Zakia, yang ketiga saya sendiri Anggara Damar, yang keempat ada Risa Kausen, yang keenam ada Ridwan Primana Mukti. Next. Untuk topik yang pertama, judulnya adalah Sistem Emergency Air Bersih untuk Kondisi Bencana Alam dan Keadaan Darurat di Pemukiman. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya yaitu bencana alam dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada pasokan air bersih untuk sanitasi masyarakat. Air bersih merupakan hal yang sangat vital dan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Krisis air bersih dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit seperti diare, kolera, komplikasi saluran pencernaan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tujuannya. Tujuan dari sistem emergency air ini adalah menyediakan akses air bersih secara tepat di lokasi yang terdampak, lalu menjamin ketersediaan air layak layak konsumsi bagi warga, lalu mengurangi dampak kesehatan akibat krisis air. Next. Untuk komponen utama sistemnya ada tiga, yaitu sumber air darurat, bisa dari air lunak, air tanah, dan air permukaan. Yang kedua, teknologi penyediaan, ada mobile water treatment, tangga air darurat, dan sistem reverse osmosis portable. Yang ketiga ada distribusinya, yaitu ada jerigen lipat, tandon air, dan pipa fleksibel. Next. Ini adalah teknologi dan sistem yang digunakan. Yang pertama adalah tandon air portable atau flexible tank. Kapasitasnya di 500 sampai 2000 liter, mudah dibawa dan ditempatkan di berbagai titik, lalu digunakan untuk menyimpan air hasil distribusi tangki atau alat pemurni. Yang kedua yaitu truk tangki air. Itu digunakan untuk distribusi air bersih dari sumber yang aman, PDAM, sumur bor, dan lain-lain ke lokasi yang terdampak. Biasanya bekerja sama dengan BPBD atau PDAM. Yang ketiga adalah unit filtrasi portable, mobile water purifier. Teknologinya menggunakan reverse osmosis, karbon aktif, ozonisasi, atau UV. Bisa memurnikan air dari sungai, kolam, atau banjir yang telah diendapkan. Yang keempat yaitu sistem water station komunal darurat. Titik distribusinya ini adalah titik distribusi air bersih baru bagi warga. Bisa dikombinasikan dengan sistem solar panel dan pompa darurat. Next. Untuk selanjutnya ada skema operasional dan distribusi sistem air bersih darurat. Untuk skemanya yang harus dilakukan adalah yang pertama ada pemetaan titik risiko dan kebutuhan. Untuk ya titik risiko dan kebutuhan ini yang pertama dilakukan identifikasi wilayah rawan bencana, seperti jika daerah tersebut berada di daerah dataran rendah atau dekat aliran sungai, berarti berpotensi untuk banjir. Jika daerahnya terdapat potensi patahan tektonik yang aktif, berarti di situ terdapat eh, rawan potensi bencana gempa bumi. Selanjutnya untuk yang kekeringan itu wilayahnya biasanya minim cadangan air tanah. Yang selanjutnya untuk pemetaan demografi dan infrastruktur. Jadi sebelum distribusi sistem air bersih untuk keadaan darurat ini ya perlu dilakukan demografi, yaitu pemetaan untuk jumlah penduduk per zonanya, lalu untuk jarak ke sumber air cadangannya, lalu ada kondisi jaringan distribusinya. Untuk tantangan dan pelaksanaannya ada yang kedua distribusi air tidak merata, yang keempat ada kurangnya pelatihan masyarakat atau simulasi tangga bencana, yang keempat ada keterbatasan anggaran dan teknologi lokal.
Untuk rekomendasinya perlu dibuatkan SOP atau standar operational prosedur penyediaan air saat keadaan bencana. Yang kedua, untuk pelatihan komunitas dan simulasi darurat bencana. Yang ketiga, ada pengadaan teknologi pengolahan air yang portable. Yang keempat, ada sinergi antara pemerintah, NGO atau non-government organisasi, dan masyarakat sekitar. Untuk SOP atau standar operasional prosedur untuk tanggap darurat emergency air bersih pada saat bencana itu, SOP ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan air bersih yang cepat, aman, dan layak konsumsi bagi warga perumahan yang terdampak bencana alam atau gangguan pasokan air. SOP mencakup seluruh tahapan penanganan darurat air bersih mulai dari identifikasi kebutuhan, penyediaan sumber dan teknologi pengolahan air, hingga distribusi dan edukasi masyarakat. Ruang lingkupnya meliputi kawasan perumahan yang terkena dampak langsung bencana seperti banjir, gempa, atau kekeringan, serta area dengan gangguan teknis pada jaringan airnya seperti PDAM, sumur, atau tandon. Pihak terlibat dalam SOP itu ada koordinator tanggap darurat yang bertanggung jawab atas aktivasi sistem, koordinasi lintas tim, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Yang kedua ada teknis air dan pengolahan untuk mengelola alat filtrasi RO atau ozone portable untuk memastikan kualitas air sesuai standar untuk dikonsumsi. Selanjutnya ada tim distribusi dan logistik untuk mengatur pengisian, pengangkutan, dan distribusi air ke titik-titik kebutuhan warga. Lalu ada tim edukasi dan dokumentasi melakukan sosialisasi ke warga serta mencatat seluruh kegiatan distribusi dan penggunaan logistik. Yang terakhir ada relawan atau perangkat RT RW menjadi penghubung antara tim pelaksana dengan warga serta membantu identifikasi kebutuhan lokal. Next. Untuk prosedur tanggap darurat emergency air bersih itu ada aktivasi darurat. Yang pertama ada laporan gangguan pasokan dari warga RT, verifikasi kondisi lapangan oleh koordinator. Yang kedua ada identifikasi sumber air, gunakan air sumur cadangan, air permukaan atau pasokan PDAM terdekat. Pastikan ketersediaan alat pengolahan portable RO, ozon atau filtrasi. Yang ketiga ada pengolahan dan penampungan air diolah menggunakan alat portable disimpan di tandon air darurat untuk distribusi. Yang keempat ada distribusi keluarga, gunakan jerigen lipat, pipa fleksibel atau ember, prioritaskan kelompok rentan itu balita, lansia, ibu hamil, lalu atur jadwal distribusi per zona atau blok. Yang terakhir ada edukasi dan monitoring, sosialisasi hemat air dan kebersihan wadah, catat volume, distribusi dan kendala, lalu evaluasi kebutuhan dan efektivitas setiap 3 hari. Next. Selanjutnya ada tahapan pemetaan titik risiko air bersih di perumahan. Yang pertama, diidentifikasi risiko bencananya, seperti ada banjir, perumahan dataran rendah atau dekat aliran sungai, lalu ada bencana gempa, wilayah di atas sesar aktif atau infrastruktur rapuh, kemudian ada kekeringan, area dekat, dekat sumur dangkal atau minim cadangan air tanah. Yang kedua ada pemetaan infrastruktur air. Yang pertama ada titik tandon, sumur bor, jaringan pipa, dan jalur distribusi. Lalu ada akses masuk bagi truk, tangki, atau alat portable. Yang ketiga ada pemetaan demografi, jumlah kakak per blok, terus data kelompok rentan yaitu balita, lansia, ibu hamil. Lalu ada zonasi prioritas tanggap darurat, ada zona merah, zona kuning, dan hijau. Zona merah tanpa sumber air atau prioritas utama, zona kuning sumber terbatas, bantuan tambahan, area ada zona hijau, pasokan aman atau pemantauan ringan. Next. Untuk studi kasusnya di pada gempa Yogyakarta sampai Jateng tahun 2002 tahun 2006, BPPT mengerahkan unit pengolahan air bergerak berbasis mobil lengkap dengan filter pasir karbon aktif, ultrafiltrasi, ozon, dan UV.
Unit ini mandiri termasuk generator dan dapat berpindah lokasi sesuai kebutuhan pengungsian. Kapasitas pengolahan cukup besar, yaitu 1 meter kubik per jam. Jika kebutuhan air minum setiap orang adalah 4 liter per orang per hari, maka dalam waktu 1 jam dapat mencukupi kebutuhan 250 orang. Dengan adanya sarana pengolahan air siap minum yang dapat digunakan pada lokasi pengungsian, maka kita dapat menekan timbulnya penyakit yang berkaitan dengan air yang tidak bersih, antara lain penyakit. Next. Selanjutnya kita akan membahas topik kedua yang berjudul Kajian Prospek Bisnis Penyediaan Servis Air Bersih Sistem Sewa Alat Filtrasi atau RO atau ozon untuk skala perumahan. Latar belakangnya, untuk penyediaan air bersih melalui sistem sewa alat filtrasi seperti RO atau ozonisasi menawarkan solusi yang efektif. Sistem ini tidak memerlukan investasi besar dari pelanggan karena berbasis sewa, serta mudah diintegrasikan di rumah-rumah klaster kecil, kos-kosan, hingga RT RW. Model ini dinilai lebih fleksibel, efisien, dan dapat dikembangkan menjadi bisnis berkelanjutan. Next. Untuk tujuannya, yang pertama itu mengidentifikasi peluang bisnis penyediaan servis air bersih berbasis alat RO atau ozon. Yang kedua, menyusun model bisnis sewa alat filtrasi air bersih yang efisien dan terjangkau. Yang ketiga, menentukan aspek teknis, operasional, dan keuangan yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir, menilai kelayakan dan potensi pengembangan usaha ini secara luas. Next. Selanjutnya untuk rancangan bisnis pasarnya sendiri akan dijelaskan. Yang pertama ada segmentasi pasar, yang kedua model layanan, dan yang ketiga jenis alat dan teknologi yang digunakan. Next. Yang pertama kita akan membahas segmentasi pasar. Untuk menargetkan areanya itu perumahan baru yang belum punya sambungan PDAM, desa berkembang dengan sumur bor berbau atau keruh, wilayah pinggiran kota dengan keterbatasan air bersih, pemilik kos-kosan, atau kontrakan yang ingin menyediakan air layak minum untuk penghuni, warga yang menggunakan air sumur atau bor tapi kualitasnya jelek eh, atau kuning, asin, dan bau. Lalu yang terakhir, masyarakat yang pernah mengeluh soal PDAM atau air galon palsu. Selanjutnya untuk model pelayanan. Jadi jenis pelayanan, jenis penelayanan di sini merupakan jenis pelayanan untuk penyewaan alat air filtrasi untuk RO, untuk perorangan dan juga komunitas. Jadi nanti ke depannya akan dijelaskan mengenai contoh-contoh jenis pelayanan yang ada. Nanti untuk jenis pelayanan ini merupakan menawarkan alat filtrasi air. Di sini ada RO, reverse osmosis atau ozon dengan sistem sewa bulanan. Jadi ada yang rancangannya berupa penyewaan sistem RO kepada pelanggan, perorangan maupun kelompok. Nanti untuk kawasan yang akan dilayani, yang akan dilayaninya itu berupa perumahan besar atau RT RW. Nanti bisa dibuat sebagai semacam sistem komunal, yaitu alatnya nanti dipasang di sumber utama, bisa di toren atau tandon. Air bersihnya nanti kan alatnya ditampung, jadi air yang diolah itu akan ditampung di toren atau tandon. Nah, untuk selanjutnya disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, nanti biaya sewanya itu akan dibagi per rumah. Jadi sistem iuran seperti kalau misalnya di perumahan itu sering ada IPL. Untuk
skemanya nanti itu sebenarnya untuk skema pembayaran bisa ada dua, ada perorangan atau langsung ke penyedia penyewaan ataupun nanti komunal karena ini kan sistem apa namanya sistem RO-nya juga eh, komunal ya atau ibaratnya udunan untuk mendapatkan air bersih. Nah, kenapa sih ini jenis pelayanannya itu teknologi untuk RO dan ozon di sini itu ada beberapa kelebihan dari teknologi reverse osmosis. Yang pertama itu ada untuk menghilangkan logam berat, bakteri, virus, dan juga TDS-nya yang tinggi. Kemudian RO ini cocok untuk apa ya? Menjernihkan atau mengolah air dari air tanah maupun air PDAM yang biasanya tercemar di pipanya karena PDAM itu sebetulnya airnya sudah bagus tapi kadang kan pipanya itu mengandung apa ada kebocoran di pipa dan segala macam yang membuat si airnya mungkin kualitasnya akan menurun. Ada kemudian selanjutnya ada juga ozonisasi. Kalau misalnya ozonisasi ini memiliki fungsi yang berbeda, yaitu ozonisasi lebih efektif dia untuk membunuh mikroorganisme. Nah, ozonisasi juga bisa menjaga air untuk tetap eh, segar gitu. Jadi mungkin teknologinya ini untuk jenis pelayanan ini bisa apa namanya bisa dikombinasikan. Misalnya pretreatment di sini dari sumber awalnya mungkin dari air sumur atau air tanah misalnya. Kemudian mungkin masuk ke RO kemudian di ozon. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini merupakan contoh atau model pelayanan penyewaan alat filtrasi RO atau ozonisasi. Di sini contohnya yang saya tunjukkan berupa paket layanannya nanti. Jadi paket layanan yang pertama itu misalnya ada yang basic, kemudian ada juga yang standar dan juga premium. Bedanya apa? Kalau misalnya yang basic itu mungkin dia ada filter karbonnya, ada filter karbon dan juga filter sedimen. Nah, yang kedua itu ada yang mungkin standar, jadi ada filter karbon sedimen nanti tambah RO membran. Nah, yang premiumnya nanti mungkin ada tambahan UV sterilizer dan juga ozone generator. Untuk ini sih sebenarnya harga per bulan itu maksudnya kayak semacam gambaran aja sih, karena kan ini merupakan rancangan ya. Bisa di next. Kemudian ini adalah alur pelayanan. Untuk alur pelayanan ini maksudnya alur untuk nanti misalnya bisnis ini berjalan, pelayanannya itu akan seperti apa gitu. Jadi yang pertama itu ada alur pendaftaran. Di sini tuh deskripsinya itu untuk pendaftaran bisa dilakukan dengan pengisian formulir melalui misalnya WA. Biasanya kalau misalnya Bapak apa namanya orang-orang tua kan tidak mau lewat web atau aplikasi itu bisa juga lewat WA dan juga nanti mungkin kalau misalnya untuk anak-anak muda mungkin bisa pakai form atau aplikasi seperti itu. Nanti datanya itu disimpan untuk keperluan administrasi. Kemudian ada juga survei lokasi nanti. Jadi kan untuk penyewaan ini kan perlu apa ya namanya? Perlu ada lokasi untuk menempatkan si sistem RO-nya, sistem pengolahan airnya sehingga nanti teknisinya itu perlu untuk melakukan survei. Surveinya itu untuk apa? Dia itu harus mengecek mengenai sumber airnya nanti, sumber airnya ada di mana, cukup atau tidak, kemudian tekanan airnya segimana. Karena tekanan air kan berpengaruh kepada sistem pengolahannya. Nah, nanti juga diperlukan survei terhadap kelistrikannya, ada sistem kelistrikannya atau tidak. Kemudian di survei juga, ini yang paling penting kebutuhan pelanggannya. Jadi balik lagi sumber airnya itu mencukupi tidak untuk kebutuhan pelanggan, misalnya sekian banyak, misalnya ada 20 kakak itu cukup tidak sumber airnya untuk 20 kakak seperti itu. Kemudian yang ketiga setelah disurvei, kemudian ada instalasi alat. Nah, nanti alatnya ini akan mulai dipasang di sumber air utama rumah atau instalasi. Atau mungkin kalau misalnya dibuat komunal, mungkin di area dekat tandon atau toren untuk penampungannya gitu. Kalau untuk yang komunal ya. Selanjutnya untuk tahap yang keempat ada aktivasi layanan yaitu berupa kontrak sewa yang ditandatangani itu nanti bisa bulanan ataupun tahunan nanti mulai di saat ini mulai perhitungan biaya sewa. Next.
Selanjutnya pemakaian rutin nanti di pemakaian rutin ini ya pemakaian seperti biasa di mana pelanggan itu sudah mulai bisa menggunakan air dari filtrasi alat seperti biasa untuk kebutuhannya sehari-hari dan juga untuk kebutuhan masak, mungkin sanitasi dan lain-lain. Nah, yang keenam itu ada servis berkala. Untuk servis berkala ini maksudnya adalah maintenance atau pengecekan. Mungkin setiap 1 sampai 2 bulan sekali nanti ada teknisi yang datang untuk cek kondisi filter, apakah sebenarnya filternya sudah jenuh atau tidak, butuh maintenance atau tidak. Nah, mungkin jika alatnya sudah ada gangguan atau dinilai efektivitasnya berkurang, perlu penggantian spare part itu juga masih dilakukan di servis berkala ini. Yang ketujuh ada perpanjangan kontrak. Nanti kontraknya itu sistemnya nanti otomatis diperpanjang jika ada pengaduan atau pembatalan dari pelanggan. Jika tidak ada pengaduan atau pembatalan dari pelanggan, jadi biasanya otomatis diperpanjang. Kemudian yang kedelapan adalah edukasi dan support. Jadi nanti pelanggan itu akan mendapat edukasi mengenai layanan hotline bila ada kendala. Next. Nah, selanjutnya ini ada jenis dan alat teknologinya ya. Ini buat RO itu prinsip kerjanya yaitu menyaring 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 mikron. Nah, untuk yang kedua itu menghambat bakteri dan mikroorganisme. Yang ketiga itu menyisakan TDS. Untuk keunggulannya itu bisa langsung siap dikonsumsi. Buat ozonisasinya itu eh, kemampuannya itu bisa mengendapkan residu. Untuk selanjutnya ini ada UV sterilizer. Prinsip kerjanya itu eh, menyaring mikroorganisme dan kemampuannya itu untuk sterilisasi. Selanjutnya, next. Nah, ini ada analisis SWOT-nya. Untuk strength yang pertama itu solusinya praktis dan cepat. Untuk weakness-nya itu ketergantungan pada listrik. Opportunity-nya itu kebutuhan tinggi di kota dan desa. Selanjutnya untuk threats-nya itu kompetitor jual putus alat. Nah, untuk selanjutnya itu ada harganya terjangkau, weakness-nya alat butuh perawatan. Untuk opportunities-nya dukungan program air bersih pemerintah. Untuk ancamannya itu gangguan kualitas air lokal. Dan yang terakhir ini bisa diterapkan massal. Untuk weakness-nya edukasi masyarakat rendah. Untuk opportunities-nya bisa bermitra dengan RT atau BUMD. Dan untuk ancamannya ini fluktuasi harga spare part. Nah, ini ada dampak positifnya. Yang pertama itu meningkatkan akses air bersih. Jadi bisa memberikan solusi air siap konsumsi untuk masyarakat yang sebelumnya hanya mengandalkan air sumur, air bor, atau air galon palsu. Lalu, untuk yang kedua itu meningkatkan kesehatan masyarakat, yaitu bisa mengurangi resiko penyakit yang ditularkan lewat air seperti diare, tipes, kolera, dan infeksi kulit. Untuk yang ketiga itu membuka lapangan kerja lokal, yaitu bisa untuk memberdayakan teknisi lokal untuk pemasangan dan pemeliharaan alat. Yang keempat, mengurangi ketergantungan air galon plastik, yaitu untuk menurunkan konsumsi air galon sekali pakai. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulannya, yaitu bisnis penyediaan servis air bersih dengan sistem sewa alat filtrasi atau RO atau ozon memiliki prospek yang sangat menjanjikan, khususnya di kawasan perumahan yang belum mendapatkan layanan air bersih dari PDAM atau yang kualitas air tanahnya rendah. Modal sewa mempermudah masyarakat dalam mengakses teknologi air bersih tanpa harus melakukan pembelian alat secara langsung. Selanjutnya ini teknologi yang digunakan juga seperti RO, ozonisasi, karbon aktif, dan UV sterilizer terbukti mampu meningkatkan kualitas air menjadi layak konsumsi. Kombinasi sistem filtrasi ini dapat menghilangkan partikel logam berat, bakteri, virus, dan bau tidak sedap, sehingga dapat memberikan jaminan air sehat dan higienis untuk kebutuhan rumah tangga. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.